semuanya? Dari mana aja semuanya? Malam hari ini saya punya dua narasumber. Pertama kali saya nge-live bareng dua narasumber sekaligus. Semoga lancar ya. Nggak sekaligus sih sebenarnya, bergantian. Oke. Nah, teman-teman semuanya dari mana aja? Sumut, Bali. Oke. Malam hari ini narsum saya dua-duanya dari Semarang ya. Jadi kita sambut dulu narsum saya yang pertama yaitu Pak Randy dari Dana Reksa Sekuritas. Oke, siapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi malam hari ini kita mau bahas tentang bagaimana caranya memulai investasi saham buat pemula. Nah, biasanya tuh kan kita ngebahas tema-tema yang udah agak intermediate advance ya. Nanti tetap ada bahas-bahas saham kok. Kali ini kita mau bahas tentang bagaimana cara memilih sekuritas, pertanyaan-pertanyaan basic gitu. Modalnya berapa pertama kali ya. Terus kemudian bagaimana memilih saham untuk pemula, strategi yang paling gampang buat pemula itu apa gitu. Wih, ada yang dari Mars, ada yang dari Korea. Teman-teman siapa di antara teman-teman yang baru mau mulai investasi saham atau ada di antara teman-teman yang udah 1 tahun, 3 tahun, berapa lama? Ini ya udah berapa lama Anda mengenal atau berjual beli saham? Kalau belum pernah, boleh ditulis belum pernah. Ya, Halo, halo, selamat selamat malam malam Pak Bu Randy. Ellen. Ya, Mungkin kameranya gimana? bisa agak dinaikkan sedikit Pak, supaya bisa kelihatan Pak. Oke, ya, oke, Oke, ya, oke, oke. Halo oke, Pak Randy, mungkin Pak Randy bisa perkenalkan dikit nih, siapa Pak Randy? ya, oke. Terima kasih Bu Ellen dan timnya dan nanti ada Pak Fani juga dari IDX Semarang. Ini perkenalkan saya Randy, saya dari Dana Reksa Sekuritas Semarang Bu Ellen. Nah, nanti kalau teman-teman calling-calling call center Dana Reksa ya ke Semarang pastinya akan ketemu saya ini di Semarang. Nah, Hmm, kalau teman-teman bisa mau ikutan sekolah pasar modal atau ngopi-ngopi, ya itu nanti bisa join dengan kita nih apa di Dana Reksa Semarang ini Bu Ellen. oke, oke, menarik banget. Iya, Teman-teman, jadi malam hari ini saya nge-live bareng dengan Dana Reksa Semarang. Nah, sebenarnya malam hari ini kita mau kasih edukasi tentang gimana caranya memulai saham. Dan kita iya, juga mau ceritain bahwa kita ini lagi mau bikin event, lagi ya, kelas calon investor. Nah, kali ini untuk area Semarang. Tapi teman-teman yang dari luar daerah Semarang pun tetap bisa ikut KCI dengan cara masuk ke ellendesme.com/KCI itu ya. Jadi di situ dari berbagai daerah juga bisa masuk. Oke, jadi teman-teman semuanya tadi ada yang cerita nih, ada yang cerita, oh aku udah 6 tahun di saham, ada yang baru 1 bulan dan seterusnya. Mungkin bisa terus dilanjutin tuh udah berapa lama teman-teman di saham gitu ya. Nah, iya, yang pertama kali banget teman-teman mesti lakukan ketika mulai berinvestasi saham tentunya adalah buka rekening saham ya. Yang pertama buka rekening saham, yang kedua siapin duitnya. Nah, bicara tentang buka rekening saham ini ada beberapa kriteria. Kriterianya seperti anggota bursa atau sekuritas seperti apakah yang kita bakalan pilih. Sekuritas tuh apa sih gitu. Dulu sempat ini Pak Randy ada yang nanyain iya. saya tuh Gimana? lucu banget. Gimana? Sekuritas tuh itu ya, yang tempat pendidikan satpam itu. Tempat pendidikan itu security itu bukan seperti itu teman-teman. Jadi Iya, sekuritas nih istilahnya gini, Bursa Efek Indonesia ini kayak satu apa ya kalau saya bilang mall ya, pusat iya, perbelanjaan gitu. Terus yang diperjualbelikan itu apa? Barangnya yang diperjualbelikan adalah saham dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terus kemudian cara membelinya gimana? Teman-teman nggak datang ke Bursa Efek, tapi teman-teman datang ke sekuritas ya. Sekuritas iya, ini seperti toko-toko di dalam mall tersebut, dan di dalam mall tersebut ini barangnya sama, emiten-emiten ini sama. Yang membedakan apa sih yang dijual sekuritas kalau gitu, kalau barang-barangnya sama, oh servisnya, terus seberapa kuatkah sekuritas tersebut. Seperti bank itu ada yang namanya capital adequacy ratio.
ya, rasio Ya, CAR itu menunjukkan CAR. kekuatan dari perbankan. Nah, kalau di sekuritas namanya MKBD. Boleh diceritain nih, Pak Randy, MKBD itu namanya apa? Apa artinya apa? Kalau MKBD itu kan modal kerja bersih di store ya Bu Ellen. Nah kebetulan Hmm. memang kita ini termasuk yang paling besar juga MKBD-nya di semua anggota bursa. Nah memang Hmm. kebetulan dana reksa sekuritas ini sekarang ini menjadi bagian dari BRI Group Bu Ellen. Jadi memang sekarang Hmm. tadinya memang dana reksa ya, dana reksa Persero. Kebetulan memang saat ini kita dibeli oleh BRI. Nah, jadi anak Hmm. perusahaannya BRI. Nah, 67% saham dana reksa sekuritas saat ini itu dipunyai oleh BRI. Nah, nantinya Hmm. pada waktu misal mau tertarik dengan pembukaan dengan dana reksa sekuritas, nah RDN-nya kita dengan BRI Bu Ellen karena memang Hmm. saat ini kita ini eh, menjadi bagian BRI Group gitu. Oke, Jadi oke, jangan oke. lupa juga beli sahamnya BRI. Ini nyenengin banget nih ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat nge-live bareng dengan Direktur Utama dari Dana Desa Sekuritas, Ibu Kiki Ya, ya. Jadi Bu begitu. Derika Widyasari Dewi, dan waktu itu Bu Kiki sempat bagi-bagi saham BRI loh Pak, gratis. Saya waktu itu ya. Jadi benar banget Ya, teman-teman ya, salah satu yang harus menjadi pertimbangan teman-teman ketika mau buka rekening saham adalah MKBD-nya. MKBD itu adalah modal kerja bersih disesuaikan. Nah, ini menunjukkan kekuatan dari sekuritas itu. Banyak yang berpikir memilih sekuritas itu cuma memperhatikan kayak komisi-komisi aja tapi nggak memperhatikan ya, MKBD-nya. Nah, tahukah ya, teman-teman sebenarnya kalau ini ya, di SIPF kalau nggak salah itu uang dalam bentuk cash itu dijamin atau dilindungi, kalau saya nggak salah, nanti coba kita konfirmasi sama Pak Fani, ya. itu cuma sampai 100 juta. Jadi selebihnya dari itu nggak dijamin. Maka dari itu penting sekali kalau melihat sekuritas itu punya MKBD yang bagus, dia kuat. Nah, itu penting banget tuh. Sekuritas apa yang memiliki MKBD terbesar? Saya sih sebenarnya belum ngecek ya, nanti bisa tanya Mbak Google juga gitu. Cuman Dana reksa ini termasuk, teman-teman bisa cek, dana reksa sekuritasnya termasuk salah satu yang terbesar. Dan ini kalau Ya. nggak salah ini BUMN juga ya Pak ya, punya pemerintah ya. Ya, kita menjadi Dan, apa menjadi bagian dari BRI Group ya Bu. Tadinya memang kita hmm, dipunyai oleh langsung dari Dana Reksa Persero, kemudian 67% diambil sama BRI, tetapi 33% masih masih dipunyai oleh Dana Reksa Persero Bu. Ya nanti sabar. hmm, Banyak pertanyaan juga, loh kok namanya masih Dana Reksa bukan BRI. Lah itu nanti masih kita keep terlebih dahulu. Jadi itu nanti wewenang dari manajemen untuk masalah pergantian nama ya. Memang banyak hmm. yang menginginkan, wah ini pengen BRI Sekuritas. Ya betul. Jadi Ya sebenarnya kalau pengennya. udah 67% sih kalau saya bilang ini BRI Sekuritas ini ya Pak ya. Nanti tinggal tunggu waktu kali ya Pak ya ganti nama gitu. Benar. Oke. Nanti Pak, ada ditanya, press release. Ada hmm, press ditanya, release sih. oke siap siap. Ditanya teman-teman nih Pak, MKBD itu ngitungnya gimana sih Pak gitu? Gimana bisa tahu MKBD-nya berapa? Kalau menghitung dari MKBD itu memang dihitung dari ini ya Bu ya. Ini saya Google juga ya Bu ya. Ini kalau MKBD itu kan memang jumlah aset lancar itu dikurangi dengan seluruh liabilitas. Nah ini ditambah utang ya dengan utang subsidiaris. Jadi kayak ini Nah ya, kayak memang kita menghitung harta di dalam neraca, ya. Jadi iya sama itu ya. Ekuitas, intinya menghitung semua ya jumlah. ekuitas. Jumlah ekuitas, ekuitas itu kan sama dengan semua aset dikurangin dengan liabilitas Liabilitas. gitu. Tapi Ya, yang dihitung melancar aja. Oke, oke. ya, ya.
Ada yang nanya lagi nih Pak, emang kenapa kalau MKBD-nya besar, manfaatnya apa buat investor kayak gitu? Ya, apa? Memang kalau semakin besar, ya semakin besar MKBD, memang berarti kan aset yang dipunyai oleh sebuah sekuritas tersebut berarti kan semakin besar. Jadi Hmm. berarti semakin worth it lah. Berarti semakin dipercaya ini oleh beberapa investor dan semua investor. Nah, Hmm. kalau MKBD-nya agak kecil, nah ini memang agak riskan ya Bu ya. Saya bukan Hmm. dibilang itu jelek, tetapi memang dilihat dari MKBD-nya, perusahaan Hmm. besar itu pasti MKBD-nya pasti besar, mengikuti besar juga. Tetapi kalau perusahaan anggota bursa MKBD kecil ya berarti perusahaan tersebut juga Hmm. kecil ya, kurang begitu ini worth it gitu. Jadi memang kita masih pede nih Bu dengan Hmm. MKBD besar. Nah, dengan MKBD besar berarti kan kita juga ada yang namanya kita ada fasilitas margin. Nah, Hmm. fasilitas margin di sini kita juga memberikan memfasilitasi kepada semua nasabah dana reksa gitu Bu. Hmm. Hmm. Oke, ini saya mau ngebahas tentang satu saham Ya, ya yang saya juga udah bahas hari Jumat kemarin dalam live terakhir juga di seminar online diskon Fagansa. Saham BRIS ini kan hari ini melejit air kanan ya. Jadi salah satu ya, sentimen positifnya apa? Merger sebenarnya yang dilakukan oleh rencananya dilakukan oleh ini ya Menteri BUMN kita. Jadi 3 bank BUMN Syariah, Mandiri, BNI, dan kemudian BRIS. Jadi ini menjadi sebuah satu sentimen positif. Sebenarnya untuk induknya sendiri saya belum ngecek ya. Induknya sendiri kepilih siapa itu antara BRI. Udah ditontonin belum ya Pak ya? belum sih Bu. Itu kan Ya. apa? Sepertinya sih memang salah satunya itu ya Bu ya. Salah Ya, satunya jadi merger itu mungkin salah duanya itu adalah mendapatkan limpahan dari induknya Bu. Nah, jadi ini uh, apa namanya yang jadi induk antara Mandiri Syariah atau BRI Syariah. Jadi kalau misalkan BRI Syariah yang jadi induknya ya kan dia kan udah IPO ya dan itu akan bagus buat BRI Syariah. Cuman jadi nanti teman-teman yang punya saham BRI Syariah ini memang agak terdilusi. Terdilusi itu istilahnya misal teman-teman punya 10 juta dari 100 juta itu kan 10%. Jika jumlah saham ya, bertambah jadi 200 juta, berarti teman-teman tadinya dengan 10 juta itu 10%, sekarang hanya punya 5% aja. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Nah terus itu nanti akan berdampak pada penghitungan EPS, berdampak pada dividen juga gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan ini nanti yang kepilih jadi induk si Mandiri Syariah gimana gitu. Jadi pilihannya antara BRI Syariah atau Mandiri Syariah. Kalau yang terpilih Mandiri Syariah yang menjadi induknya, maka bisa jadi nih si BRI Syariah ya, ini justru malah go private gitu loh. Kok go private? Kalau go private dampaknya apa dong buat investor? Ya ingat aja kayak dulu zaman Aqua atau Danun itu ya, kalau go private dia malah beli-beliin saham dari perusahaannya, dari perusahaan yang saham-saham yang beredar di publik itu dibeli balik dengan harga premium. Jadi both ya, by BRI Syariah ini dia jadi induk atau dia nggak jadi induk, ini dua-duanya sentimen positif gitu. Makanya ini hari ini juga harga saham naik dengan volume yang gila tinggi banget gitu. Cuman ya, teman-teman kalau kalau teman-teman nggak dapat saham ini ya udah biarin aja nggak apa-apa. Jadi kita biarkan ya, dia hari ini masih sangat volatile banget. Besok masih bisa naik nggak? Biasanya kalau AR kanan, kalau auto reject kanan itu masih bisa naik di hari kedua, 3 hari biasanya. Nah itu kalau udah mulai slowing down, ada koreksi-koreksi gitu, mulai terkonsolidasi, baru boleh masuk kira-kira kayak gitulah. Mm-mm. ya. Dan kebetulan kan masih di bawah harga IPO ya Bu ya, BRI Syariah. Iya, dari syariah ini juga kemarin juga masih cukup murah ya teman-teman ya. Oke, Ya, ini nggak mau melenceng dari
Ya, terlalu melebar dari tema kita investasi saham untuk pemula. Saya kadang-kadang suka ini Pak, melebar kemana-mana gitu. Jadi buat tapi enggak apa-apa, pemula, Bu. Ya, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa, Bu. Hmm. Nggak apa-apa, Bu. Udah, Karena ini udah. kan termasuk murah ya. Ibaratnya semua ini bisa dibeli. Nah, ini dengan 39.600 ya satu lot itu belum include fee. Jadi menurut saya ini terjangkau. Dan kalau kita lihat BRI Syariah ini IPO di 510, jadi gapnya masih masih banyak sekali ini. Banyak Tapi bukan invest. pemula ini Pak. Aduh, followernya. Ayo bahas BRIS, kita bahas yo. Bahas lagi yang lain, kita BRIS melulu. BRIS sudah Ya, aku bahas waktu kemarin kawan, Jumat ya. Oke, oke. Ada apa dengan ya, BRIS? Udah dibahas tadi, udah dibahas teman-teman. Kita move on. Kita move on ya. Oke, jadi teman-teman sebenarnya strategi apa sih untuk di pasar saham ini yang paling low risk banget? Yang paling low risk banget di pasar saham itu sebenarnya kalau buat pemula itu ya strategi nabung saham atau disebut juga dengan strategi dollar cost averaging. Nah, strategi ini biasanya cocok juga buat teman-teman yang sibuk gitu. Ya, jadi ya. yang sibuk nah, kalau saya sih terapin strategi itu buat saya investasi di saham asing. Kadang-kadang saya penasaran, cuman buat nandain aja Beli ngetek satu. saham supaya saya bisa mengikuti kayak perkembangan Amazon tuh kayak gimana gitu. Cuman kalau ditanya gedean mana sama investasi saham saya di Indonesia, jauh dong, gede di Indonesia banget. Kenapa? Karena saya bisa memantaunya. Saya juga istilah kata tuh market buka ketika saya bangun juga gitu. Oke, okay. Ya, oke. Oke. Okay. Ya, Kelebihannya dana reksa apa Pak? kalau dana reksa kebetulan kita multi investment account, Bu. Jadi misalnya nih, wah, saya kok jenuh ya dengan saham. Misalnya nih, kita bisa beli reksadana, Bu. Nah, kita ada sekitar 15 lebih reksadana dan kita juga ini dari reksadana kita itu kita juga bekerja sama bukan hanya dana reksa saja. Nah, ini kadang-kadang kebalik ya, Bu ya, dana reksa dengan reksadana ya, Bu ya. Itu saya mau beli dana reksa lah ini. Iya, betul. Nah, memang kita identik dengan reksadana karena memang kita pionirnya reksadana pertama kali. Nah, kita bekerja sama dengan BNP Paribas, kita juga bekerja sama dengan Shalendra, kita bekerja sama dengan BNI Asset Management. Nah, ini jadi bukan hanya terpatok ke dana reksa saja MI-nya, tetapi terdiri dari beberapa MI. Jadi misal, wah saya mau bosen nih di saham, nah ini bisa beli di reksadananya. Minimal pembelian cukup murah sih, sebenarnya 100.000. Itu bisa dibeli kapanpun, tetapi memang kalau perdagangan reksadana itu memang sesi satu saja ya Bu ya, setiap harinya. Nah nanti selain saham, kita juga punya obligasi, Bu. Nah, obligasi di sini kita gitu bisa beli juga ya, Pak? ya, kita bisa beli juga. Kebetulan obligasi di sini kita menawarkan obligasi negara ya. Obligasi negara di sini kebetulan kita online juga. Nah, ini semua pembelian obligasi saat ini online, kita juga bisa membeli obligasi melalui online dan itu nanti akan tersinkronis dengan akun kita. Jadi ada saham, ada reksadana, dan ada obligasi. Nah, itu keunggulan dari kita. Jadi multi investment account. Gitu. Oke, tadi ada yang nanya, dana reksa tuh jualan reksadana doang ya? Enggak, tuh udah dijawab tuh barusan. Teman-teman, tadi banyak banget yang nanyain Telkom. Telkom turun kenapa ya? Sebenarnya Telkom tuh turun biasa-biasa aja, teman-teman. Meskipun hari ini dia turun 2,24%, tapi trennya masih nggak kemana-mana nih. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan nggak? Ini sideways ya, Bu ya? Iya, ini nggak kemana-mana kok. Jadi nggak usah panik juga. Kalau untuk investasi jangka panjang, saya akan kasih lihat teman-teman yang monthly chart-nya. Ini grafik monthly-nya. Ini grafik monthly-nya. Ini di area support banget nih. Lagi diskon banget kalau monthly chart. Jadi kalau yang mau nyicil buat investasi, si Telkom ini termasuk yang masih murah gitu.
Oke, terus jadi selain BBRI ya, ini saya mau bahas Ya, yang saham yang lain juga nih. Ini untuk perbankan ini BNI ini udah agak sedikit agak mahal dikit sih, tapi masih masih area terdiskon juga. Terus kemudian yang mahal sekarang udah harganya udah naik lumayan itu ini teman-teman. Kalau buat long term investing ya, ini si Jasa Marga ini udah ketinggian kalau buat long term investing. Jadi selain melihat valuasi tuh saya melihat grafik juga untuk melihat apakah timing belinya ini ketinggian atau enggak. Jadi kalau buat investasi jangka panjang kita harus benar-benar carinya tuh di support yang monthly banget gitu. Apakah dana reksa termasuk BUMN? Iya, BUMN benar. Terus ini ada yang ngomong HMSP juga lagi diskon. Iya benar. Nah ini sih HM Sampurna juga lagi masih diskon ya. Jadi teman-teman yang belum punya saham buat investasi jangka panjang di tahun 2020, yuk boleh nyicil dikit-dikit yuk. Saya juga udah nyicil beli-beli nih karena kalau kita perhatiin ya, tahun 2020 ini beda dengan tahun 2008. Jadi kalau saya perhatiin ini memang upside IHSG sisa dikit, sisa di 52 50 gitu upside-nya. Namun meskipun demikian, nih ya IHSG kan ini udah 4 bulan naik nih ya. Ini upside-nya sampai di 52 50 aja. Jadi daily-nya ini daily-nya sideways banget, kalau dia naik palingan sampai sini gitu. Nah, upside ini untuk bulan Juli aja gitu. Jadi kalau misalkan nanti kelanjutannya Agustus, September, Oktober ada peluang untuk koreksi yang kedua bisa masuk tuh teman-teman gitu. Tapi sekali lagi ya kalau saya lihat koreksinya kayaknya nggak bakalan sedalam tahun 2008 karena apa? Karena yang pertama, tahun 2008 itu pemerintah dan juga bank sentral itu udah terjadi krisis dulu, baik di Indonesia maupun di Amerika ya. Baru dilakukan semua semua apa namanya semua strategi-strategi untuk moneter dan fiskal semuanya itu baru dikeluarin belakangan. Sedangkan kalau untuk di tahun 2020 ini belum terjadi crash, belum terjadi resesi sampai yang gimana banget, itu semua udah keluar semua senjatanya di bulan Maret kemarin oleh Bank Sentral Amerika, The Fed, dan di seluruh dunia. Maka dari itu kan pasar saham sejak Maret kemarin seperti bentuknya seperti huruf V recovery gitu. Jadi nanti bulan Agustus, September, Oktober ini kalau misalkan Anda koreksi di kuartal ini hasil dari kuartal kedua, laporan keuangan kuartal 2 ya, itu kan keluar di bulan Juli. Nanti kalau misalkan ada koreksi, kalau saya lihat koreksinya nggak akan sedalam di bulan Maret gitu. Jadi sekarang nyicil aja dikit gitu. iya. Setuju, semoga mudah-mudahan nggak separah 2008. Artinya, kalau mudah-mudahan nggak separah 2008, berarti sekarang teman-teman harus sudah punya saham. Karena apa? Ya, Karena nanti tahun 2021 kalau recovery Anda nggak punya sahamnya gitu. Jadi jujur kata ya, saya kan ada 2 geng di saham nih. Satu geng ya. udah beli saham, ngarepnya naik. Satu geng belum beli saham, ngarepnya turun. Nah, kayak teman saya, Bro Andika Sutoro Putra tuh waktu kita live bersama, teman-teman mungkin lihat juga ya, Bro Putra ini ngomong belum beli gitu. Jadi ini termasuk geng yang masih punya duit ngarep turun. Nah ini ada geng yang udah beli ngarep naik. Saya termasuk yang mana? Saya sejujurnya termasuk yang ke kanan ini gitu loh. Saya istilah kata saya masih punya modal dan saya menanti untuk level terbaik bukan ngarep turun ya. Kayaknya jahat banget kalau ngarep turun gitu. Saya bisa dimarahin orang-orang sahamnya nyangkut nih Pak. Ya jadi saya termasuk yang kedua gitu. Jadi ya kemarin saya sempat berpikir, aduh nunggu nggak ya. Akhirnya saya memutuskan beli nyicil dan itu yang saya ajarin ke Ya, teman-teman. Jadi investasi untuk pemula mau pemula nggak pemula itu sebenarnya gampang banget. Kalau bicara tentang investasi saham jangka panjang, tunggu waktu ketika lagi crash terus kemudian dicicil kayak gitu. Uh, Oke, sementara kayak gitu dulu. Oke, ya. wave V saham itu misteri. Oke, Pak, tadi deh ada pertanyaan ini Pak. Ini Ya. pertanyaan klasik kalau saya nge-live bareng dengan AB. Komisi transaksi berapa? Kalau komisi transaksi kita Iya, sesuai dengan persen tuh. Langsung rame, Pak. wah, langsung rame Bu. Nanti saya langsung ditegur Bu Kiki nanti. Komisi kita masih normal Bu, 0,17%, 0,27%.
jika mendaftar di Joglo Semar, kita berikan gratis monthly fee, Bu. Jadi kita tidak ada monthly fee kalau mendaftar di Joglo Semar, gitu. Jadi kalau teman-teman mau daftar, silahkan nih. Kita juga pendaftaran rekening efek itu saat ini sudah online, Bu. Jadi tidak ribet kayak dulu ya. Dulu harus isi-isi kayak macam direktur ya, Bu ya, direktur perusahaan efek ya. Nah, saat ini tinggal pakai gimana, Bu? Udah bisa online ya? Kita sudah bisa online. Teman-teman bisa isi, search aja di Google e-form.danareksa. Nah, e-form.danareksa, di situ Anda bisa mengisi rekening efek di situ. Nah, sudah kayak membuat email tersebut, Bu. Joglo Semar tuh Jogja, Solo, dan Semarang, teman-teman. Ya. Tapi Pak, kalau ada rezeki nih Pak dari luar Joglo Semar diterima juga ya Pak ya? Iya, kita terima juga. Ya, masuk aja ke itu eform.danareksaonline.com atau ke ellendesme.com/kci. Karena KCI kali ini adalah KCI Semarang, ya berarti teman-teman pilih yang Semarang. Dan ini juga disarankan untuk teman-teman yang memang daerah di Jawa Tengah gitu. Ya. Tapi kalau ada yang pengen dibantu, oh ini lihat Pak Randy kayaknya, oh Pak Randy ini sabar, ini bisa ngebantu aku, pengen buka di Semarang, masuk aja KCI Semarang juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Gitu, Bu. Jadi misalnya ada monthly fee. Itu ada yang punya biaya bulanan. Ya, kita berikan free ya, Bu ya. Kalau daftar di Joglo Semar, ya kita berikan gratis Joglo Semar. Kalau di luar Jogja, Solo, Semarang gimana, Pak? Itu kalau tidak salah monthly fee-nya sekitar 16.500, Bu Ellen. Itu tergantung KTP juga ya. Oke. Mau tanya kalau ya. Tapi sekuritasnya kena suspend gimana? Yang dulu jawabannya ya, gampang, Bu ya, Pak. itu gampang, Pak. Makanya buka sekuritasnya tuh harus perhatiin benar-benar yang tadi saya ngomong MKBD itu apa gitu. Dan itu sebenarnya menunjukkan kredibilitas sih. Sebenarnya kalau ditanya manfaat langsungnya apa tuh bingung gitu. Kita juga apa manfaat langsungnya ya? Manfaat langsungnya adalah sebenarnya kalau kredibilitas investor-investor besar itu mau bekerja sama dengan perusahaan yang MKBD-nya besar tuh mereka lebih yakin. Tapi kalau misalkan udah terlanjur gimana sekuritasnya disuspend? Saya nggak tahu jawabannya, mohon maaf. Tapi kalau sekuritasnya disuspend kan sebenarnya bisa transaksi ya, saham ya. Karena kan saham itu kan disimpan di KSE. Jadi dan uang itu di RDN. Jadi sebenarnya aman ya, Bu ya. Jadi tidak masalah misalnya waduh kesuspend ya. Mungkin itu adalah strategi pemilihan perusahaan sekuritas, screening awal gitu. Oke, tadi ada yang nanya apa ini selama-lamanya apanya? Selama-lamanya apanya? Nggak ngerti saya. Selama-lamanya punya ya. Ada yang tanya tentang Telkom. Telkom itu aku udah bahas tadi teman-teman. Intinya Telkom tuh kalau buat investasi jangka panjang sekarang lagi bagus-bagusnya, timingnya lagi pas banget. Jadi teman-teman yang tadi bilang, wah hari ini turun harganya, aduh jangan dilihatin jangka pendek, itu mah lagi sideways, hari ini turun, besok naik, besoknya turun lagi. Itu yang namanya trend sideways kayak gitu. Tapi kalau untuk jangka panjangnya ini lagi di bawah banget, lagi di area support banget, baik secara valuasi maupun secara harganya tuh lagi oke. Gitu. Kalau buat pemula, ini jadi promosi buku sendiri. Tadi kan aku ada bahas tentang lambung saham ya. Ini boleh dicoba ini ya, pelajari. Oke. Fee monthly selamanya gratis, Pak. Oh, itu pertanyaan selamanya tadi ya. Gitu. Itu sudah saya prediksi. Itu ya kita memberikan monthly fee gratis, Bu. Oke. Ini Pak Fani udah siap belum ya, Pak Fani dari IDX Semarang, di manakah beliau? Apakah nyimak? IDX datang satu ya? Ya, IDX datang satu. Oh, di manakah Pak Fani? Oke.
Pak Fani, gimana? Jumat kemarin Jakfa nggak jadi dibahas. Saya sambil bahas saham ya Pak ya. Saya sambil bahas Ya, saham ya Pak. Oke. Jakfa bagus teman-teman. Jakfa ini dalam jangka pendek dia bisa naik sampai ke area 1.300 gitu ya. Cuman teman-teman ini sebenarnya tahun 2020 ini jangan cuma fokus trading aja gitu. Jadi mesti juga mikirin untuk investasi jangka panjangnya. Nah, kayak perusahaan pakan ternak ini Malindo Feedmill, kemudian Jakfa, dan kemudian juga Cepin, ini tiga-tiganya menarik ya untuk investasi juga. Cuman kalau untuk perusahaan second liner kayak ini aku pilih mereka untuk pelengkap aja. Jadi harus ada blue chips. Nah, blue chips kalau di tahun 2020 ini diskonnya lagi gede banget. Contohnya Telkom itu tadi teman-teman. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Besok tak tambah Telkomnya. Gitu. waduh. Iya, ya. Jadi Telkom ini termasuk harganya lumayan oke, lumayan murah di support gitu. Oke, sambil kita menunggu Pak Fani dari IDX Jateng 1, menghilang beliau, Pak mungkin Ya. bisa bantu saya beliau Pak. Oh ya. Oke, saya. Oke. Jadi teman-teman nanti kita akan ada KCI di Semarang, kelas calon investor. Tujuannya untuk teman-teman investor yang masih pemula yang baru mau buka akun saham, itu tanggal berapa ya Pak ya? Halo, Besok ya? sekarang udah ada nih. Pak Oh request dong ya. Pak Fani. Tanggal berapa ya Pak ya KPI kita? Kita besok Bu tanggal 7 Juli. Oh iya, besok banget ya, eh, besok banget ya. Besok ya Oke, deket-deketan oke, lah oke. dengan promote Oke, oke, kita oke, hari oke. ini. Nah, Oke, Pak Fani, bisa tolong request untuk live karena saya udah invite nih Pak Fani. Kok nggak masuk? Pak bisa Fani, di ini halo. Bu, saham Oh saham iya, nggak bisa oil request Bu. karena masih ada Bapak. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Randy Ya, ya. Kita ketemu lagi oke. besok di kelas calon investor. Pak Ya, Randy ajarin tentang gimana cara buka rekening saham dan di follow up dengan sebaik mungkin. ya. Oke, Oke. buat yang mau join KCI besok tanggal 7 Juli langsung aja ke ellendesme.com/kci. Kelas calon investor untuk teman-teman yang baru mau mulai berinvestasi saham. Nah, ini ada IDX Semarang juga nih yang bakalan mau cerita tentang banyak hal. Thank you Pak Randy. Ya, Thank you terima Pak kasih. Randy. Bye. Yuk. Ya. Pantesan saya bingung teman-teman, kenapa saya tidak bisa invite Pak Fani. Saya lupa, ada Pak Randy. Oke, kita tunggu. Telkom dicicil boleh. Halo Pak Fani, ketemu lagi. Halo, Belen, selamat malam. Ini Pak, malam. Ya, halo juga buat teman-teman yang sudah gabung malam hari ini. Apa Oke, kabar? teman-teman siapa yang dari Jawa Tengah nih? Dari Semarang siapa? Seru juga ya. Ayo. Saya baru kali live ganti narasumber gini, seru juga nih. Siapa nih Ya, teman-teman dari Semarang? ya, yang dari Ayo. Semarang dan sekitarnya, ayo ngacung. Oke, Pak, kelas calon investor besok diajarin apa aja, Pak? Ya, namanya aja kelas calon investor ya. Jadi calon. Berarti kita akan belajar dari basic dulu. Karena memang asiknya belajar itu kalau berurutan ya. Seringkali kita belajar sesuatu itu acak gitu. Seperti kita nyusun puzzle tapi puzzle-nya itu nggak diurutkan secara urut begitu. Nah, kalau kita belajarnya itu urut, itu artinya kita itu bisa step by step dan tingkat pemahaman kita itu bisa maksimal begitu, Bu Ellen. Oke. Besok diajarin hal-hal basic ya, Pak. Ya, kasih bocoran dong, Pak. Bapak mau bahas apa aja besok? Ya, belajar pasar modal untuk kelas beginner tentu saja kita harus tahu filosofi pasar modal dulu. Kita harus tahu sebelum kita nanti melihat saham dengan segala dinamikanya, dengan pergerakan harga sahamnya, tetapi kalau pola pikir kita itu dilandasi dengan filosofi yang betul tentang pasar modal, maka pelajaran-pelajaran selanjutnya itu akan lebih mudah difahami. Teman-teman, bicara saham itu kita nggak boleh lupa dengan pasar modal. Ya, Silakan. saya mau
Ya, Balen? Silakan Bapak dulu nggak apa-apa. Oh ya. Eh, teman-teman kan setuju kalau pasar modal itu manfaatnya banyak banget buat suatu negara gitu ya. Nah, tidak ada di dunia ini yang negara itu nggak punya pasar modal gitu. Nah, Hmm. dengan kita tahu pasar modal, minimal kita tahu pasar modal di negara kita sendiri, maka kita bisa Oke. tahu bagaimana sebuah perekonomian itu berjalan gitu. Hmm. Pada dasarnya pasar modal ya. Hmm. Maaf. Ya, Bu Ellen, Silakan. silakan. Nanti saya izin sambil bahas saham ya Pak ya nanti ya. Karena teman-teman di sini pada ini nih semua ini pecandu live saya karena nonton ini, karena konsultasi saham. Oh, Silakan boleh, dilanjutkan dulu, silakan. Pak. Lanjutkan dulu nggak apa-apa. Ya, jadi seperti yang disampaikan Bu Ellen tadi, jadi kalau kita ikut KCI, kelas calon investor, teman-teman akan mendapatkan satu pembelajaran yang terstruktur. Selain itu, teman-teman juga mendapatkan materinya dari ahlinya ya, ada Bu Ellen gitu ya. Jadi jarang-jarang kita bisa ada kelas yang ngajar Bu Ellen ya. Nanti juga ada Pak Randy tadi, sehingga teman-teman mendapatkan satu pemahaman yang mumpuni ya, Oke, dengan siap. bahasa yang bertutur ya, bahasa bertutur, bahasa cerita. Jadi teman-teman kayak diceritain gitu ya. Ya, ini Siap. Bu Ellen sudah menunjukkan satu grafik nih, Iya, coba boleh tebak-tebakan disampaikan Bu saham Ellen. nih. Ini sama apa teman-teman? Tadi ada yang request nih. Sama apa nih? Sama apa ini, teman-teman? Tahu nggak? Ini saham BOOD, saham Wood ya. Nah, kalau ditanya nih ya, saham Wood ini gimana pergerakannya? Kalau saya lihat sebenarnya dari akhir April ini memasuki bulan Juni, ini kemarin ada akumulasi ya, cuman sekarang lagi slowing down. Artinya apa sih kalau akumulasi? Akumulasi ini WOOD, Integra Indo Kabinet ya, furniture. Jadi kalau akumulasi itu artinya ada institusi atau uang besar yang tertarik masuk ke sini, teman-teman. Nah, kalau kayak gini, ini biasanya bagus untuk ditradingkan, masuk radar untuk trading kita gitu. Tapi untuk apa namanya, investasi jangka panjang ini kita mesti cek ulang untuk fundamentalnya. Kebetulan jujur ini saya belum cek fundamentalnya untuk WOOD ini ya, untuk Integra Indo Kabinet. Oke, nanti kita akan bahas saham yang lain ya teman-teman ya. Jadi untuk PTBA ini sekarang juga masih di area support banget, memang lambat banget ya dia. Tapi ini ketahan kok di support. Jadi dia udah turun beberapa waktu terakhir ini, takes time lah untuk dia mengalami technical rebound atau penguatan lagi kayak ICBP. Jadi kemarin waktu dia turun di sini juga turunnya ini udah semakin kecil volumenya. Jadi kalau saya lihat ada potensi untuk mengalami penguatan. Wis, langsung pertanyaan sahamnya banyak banget nih. Pak, tadi ada yang nanya nih Pak, mungkin sedikit pencerahan dari Pak Fani nih. Kan dari regulator ya Pak ya. Ada yang nanya tuh, kasihan gini Pak. Jadi saham dia nyangkut tuh istilahnya rugi gede gitu ya Pak ya. Terus kemudian sekuritasnya dia disuspensi gitu Pak. Itu apa yang harus dia lakukan Pak? Ya bisa ganti sekuritas, kan teman-teman uangnya ada di RDN. Oke. Bisa ganti Artinya sekuritas. uang Anda itu tidak disimpan oleh rekeningnya sekuritas, sehingga Anda ganti saja formulir, ambil formulir pergantian sekuritas, nanti sahamnya bisa dipindahkan ke sekuritas yang Anda pilih gitu. Oke. Oke, waduh, ini nanya saham semua ini. Nanti kalau saya jawab saham semua ini ya. Oke, Pak, kita mungkin bahas tentang peran SIPF, Pak. Tadi ada yang ngebahas sedikit nih, Pak, tentang perlindungan modal gitu ya. Peran SIPF di dalam melindungi modal untuk investor saham. Itu dengar-dengar kalau perlindungan untuk modalnya itu cuma 100 juta gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Jadi SIPF itu seperti kayak LPS ya, lembaga penjamin simpanan seperti di perbankan. Kan filosofinya kalau sebuah industri keuangan itu untuk mendapatkan satu kepercayaan dari masyarakat harus ada satu sistem perlindungan investor. Nah,
Di pasar modal sendiri sebenarnya kalau bicara pelindungan investor enggak hanya SIPF ya. Dengan adanya KSEI, dengan adanya BEI, dengan adanya KPEI, dengan segala regulasinya, itu secara tidak langsung tanpa teman-teman sadari, itu juga merupakan suatu perlindungan investor. Ditambah lagi dengan adanya SPF, itu adalah suatu perlindungan apabila terjadi fraud, begitu. Tetapi memang pasar modal ini sebuah industri yang full regulated, sehingga untuk sampai ke fraud itu sudah ada jaring-jaring pengaman, sehingga kita berharap apa yang menjadi fungsi dari SPF itu tidak terjadi gitu. Cara ngurusnya gimana Pak kalau mau pindahin ini saham dari sekuritas yang tersuspensi itu? Ya tentu saja harus minta surat perpindahan saham dari sekuritas A yang tersuspensi tadi. Kemudian di surat itu, formulir itu ditulis kita mau pindah ke sekuritas mana, kita punya saham apa. Biasa ya Pak ya? Betul. Nah, kemudian formulir itu tentu saja teman-teman harus punya rekening dulu di sekuritas lainnya. Kemudian setelah rekeningnya jadi sekuritas yang baru, surat itu dibawa ke sekuritas yang baru. Kemudian sekuritas yang baru itu akan mengurus perpindahan saham dari sekuritas sebelumnya kepada sekuritas yang baru tadi. Begitu. Ada yang nanya nih, kalau saham gocap lama nggak bisa kejual, apakah ada saran Pak? Kalau saya boleh saranin sih teman-teman bisa jual di pasar negosiasi, tapi harganya jadi jatuh di bawah itu. Kalau Pak Fani mungkin ada saran lagi Pak, solusinya gimana gitu? Ya mungkin yang disampaikan Bu Ellen tadi adalah salah satu solusi. Tetapi mungkin yang berikutnya adalah menunggu saja sampai terjadi perubahan fundamental dari satu saham itu. Kan ada banyak cerita, beberapa cerita ya perusahaan yang lama tidak ada kinerja, tetapi mungkin dia akan pindah sektor atau dia akan berubah dari sisi jajaran manajemen ya. Kemudian saham itu kembali menunjukkan kinerja yang positif. Iya. Sehingga sahamnya akan naik dengan sendirinya. Sebenarnya ya teman-teman ya, kan ada orang-orang yang sukanya beli saham murah tuh, beli saham gocap. Harapannya apa? Kalau gocap tuh naik dikit, saham Rp50, naik dikit langsung untung gede. Nah, padahal teman-teman, kalau Anda beli saham Rp50, jangan berpikir bahwa dia akan cepat naik. Kenapa? Karena saham Rp50 ini biasa fundamentalnya jelek, sehingga institusi atau uang besar tidak tertarik untuk membeli saham ini. Dan akhirnya, bukannya dia naik, tapi dia tidur diam di tempat. Saya sendiri pernah mengalami, teman-teman. Nah, ini sampai sekarang sahamnya nggak kejual. Jadi itu kesalahan di masa lalu, masa lampau, dan sampai sekarang nggak bisa kejual. Nilainya lumayan, teman-teman. Jadi ini saya ada beli satu saham, saya langsung sebut aja nama sahamnya, nggak apa-apa ya. Kan memang kenyataan gitu loh. Ini LT, waktu itu saya beli LT, nah di angka 50. Sebenarnya ini saya ngetes, Pak. Nanti kalau misalkan dia ada technical rebound, karena waktu itu lagi volatile, naik turun dari angka 50, naik lagi, wah kencang itu. Oke, saya ngetes, naik, jual, udah beli, udah gitu kecanduan lagi, jadi kepengen lagi, beli lagi di bawah, naik, jual, untung, wah lumayan banget, gerak dikit untung banyak, gerak dikit untung banyak. Yang ketiga teman-teman, beli lagi, tidur selamanya sampai sekarang. Jadi teman-teman itu pelajaran pengalaman dari saya. Jadi kenapa saya bisa sharing banyak ke teman-teman, karena saya udah mengalami gitu loh. Jadi yang saya mau bagiin ke teman-teman adalah saham harga gocap itu teman-teman jangan tergiur beli, karena susah nanti kalau sampai tidak ada perdagangan, nggak ada transaksi, susah banget gitu. Ini kalau misalkan dijual ya jualnya di pasar negosiasi, harganya bisa diskon rugi banyak, misalkan 50 itu bisa dijual paling laku 25 kayak gitu-gitu. Itu sih Pak Fani, ya silakan. Ya gimana? Ada pertanyaan? Ini ada banyak pertanyaan nih. Mana yang harus dijawab dulu? Bedanya apa KCI dengan SPM? SPM itu program dari Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau SPM ini udah harus buka rekening dulu di sekuritasnya, baru boleh masuk gitu ya. Nah, kalau KCI ini, kelas calon investor, ini sebenarnya program yang saya adakan bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia dan juga dengan teman-teman dari sekuritas, dari AB, untuk memfasilitasi dari teman-teman netizen semua ini, follower-follower saya yang belum punya akun saham. Karena saya kalau ditanya buka akun saham di mana, kok saya jadi dilema ya menyarankan pada satu AB aja, padahal banyak yang bagus juga gitu. Oke, ini banyak yang nangis nih Pak, nangis karena sahamnya saham gocap gitu ya.
Di BCA gimana mau ambil naik terus? Maka dari itu saya bilang kalau ada saham yang lagi terdiskon, lagi murah, lagi bagus itu beli aja dulu ya. Jadi kalau Tokopedia itu prinsipnya apa? Slogannya Pak, mulai aja dulu ya. Ya, Kalau mulai kita, aja dulu. nah kalau kita beli aja dulu gitu. Atau kemudian mulai aja dulu, kita beli aja dulu gitu. Kalau Ya, Gojek bilang pasti ada jalan. Kalau kita pasti sahamnya naik gitu. Itu kalau yang blue chip teman-teman ya. Blue chip yang lagi terdiskon kayak TLKM sekarang lagi murah banget gitu. Saya nggak ngomong semua saham pasti naik harganya, enggak. Ya jadi perusahaan-perusahaan big caps berfundamental bagus, kalau lagi terdiskon, diskonnya diskon banget kayak tahun 2020 ini, beli aja dulu gitu. Kapan naiknya? Pasti naik ya, pasti naik tapi tidak dalam waktu sehari 2 hari. Tunggu deh 2021 udah pasti mulai berbunga. Saya punya nggak Telkom? Saya punya nyicil gitu. Tapi kalau saya bilang satu saham, hari ini kita banyak bahas tentang Telkom, kita bahas tentang BRI, ya jangan duit Anda dihabisin di situ gitu. Jadi mesti harus ada diversifikasi. Nah, saya diversifikasi lumayan banyak untuk investasi jangka panjang. Ini juga sesuai dengan profil resiko saya yang sudah siap di pasar saham tuh istilahnya kalau ada apa-apa tuh saya udah nggak takut gitu loh. Saya udah tahu apa yang terjadi. Jadi teman-teman, saham-saham yang saya beli untuk long term investing saat ini tuh bukan semuanya posisi hijau loh. Ada yang beberapa masih posisi merah. Posisi merah tuh posisi rugi gitu. Tapi saya nggak khawatir, saya nggak takut karena untuk investasi jangka panjang saya tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang saya beli ini bagus dan masih akan bertumbuh. Pasti pada penasaran sahamnya apa aja. Oke, kita bahas setelah yang satu ini ya, yang saya beli apa aja untuk long term investing. Ini Pak Fani. Kalau investor di daerah Joglo Semar itu gimana Pak sekarang? Apa namanya? Animonya berapa banyak? di Semarang itu sudah ada 24.000 investor dan itu naik sekitar ya 7% lah dari Januari ya. Kemudian kalau Jawa Tengah sendiri sudah ada mungkin sekitar 60.000 investor kalau seluruh Jawa Tengah dijumlahkan ya. Tapi Kalau kalau di seluruh Semarang Indonesia, itu seluruh Indonesia udah hampir 3 juta ya. Hampir 3 juta investor. Dan itu sudah naik berapa persen ya? Saya lupa angkanya kalau persentasenya. Cuman kalau Semarang saya ingat betul itu sekarang 24 ribuan investor. Teman-teman tadi ada yang nanya saham TKIM. TKIM ini aku masih hold ya. Meskipun kemarin tuh udah naik terus berbalik arah. Biasa kalau aku trading jangka pendek itu aku udah jualan. Cuman TKIM ini buat saya pribadi ya, bukan untuk yang IM trade swing trading itu harus udah jualan, harus udah profit taking. Jadi beda di profil resiko sebenarnya. Saya berani nge-hold TKIM ini agak lama karena saya melihat ada satu pertimbangan fundamental lah ya untuk TKIM ini. Saya ngelihat volume transaksinya juga cukup oke. Saya berani hold agak lama. Nah, ini saya kasih disclaimer dulu, saya kasih note dulu kalau TKIM ini aku udah siap. Kalau misalkan ada fluktuasi naik turun tuh aku siap banget gitu loh. Kalau misalkan sampai cut loss atau gimana aku siap banget. Nah, sedangkan kalau di IM-Trade ini profil resikonya ini disesuaikan ya dengan kebanyakan dari user IM-Trade ini. Jadi nggak istilah kata tuh nggak setetek saya lah orang Jawa kalau ngomong gimana Pak ya, tetek bahasa Indonesianya apa ya. Nggak setega saya ketika kalau lagi cut loss atau membatasi kerugian gitu. Jadi TKIM naik kemarin juga karena kinerjanya lumayan oke juga ya teman-teman ya gitu. Oke, Pak Fani boleh dikasih saran-saran dong Pak buat teman-teman investor. Pak Fani kan udah lama nih di pasar saham nih. Sarannya ya intinya tingkatkan kompetensi gitu loh. Teman-teman seringkali kita itu kan belajar sahamnya sepotong-sepotong. Dan kita itu sepertinya sudah merasa bisa begitu. Padahal masih banyak harus kita pelajari. Juga teman-teman harus belajarnya itu urut gitu ya. Artinya belajarnya itu mulai dari basic, kemudian naik ke intermediate, baru advance gitu. Nah, yang sudah advance pun juga nggak boleh
berhenti belajar, harus belajar terus gitu. Betul. Dan sejujurnya ya Pak ya, saya banyak belajar dari market itu sendiri Pak. Jadi saya belajar dari tahun 2007, naik turun itu, waktu pasar saham naik, saya punya asumsi, oh saham tuh ternyata mau untung kayak gini. Market normal, saya punya asumsi saham kalau, jadi 2008 dulu saya punya asumsi mau untung di saham value investing. Karena marketnya lagi di bottom. Terus kemudian market mulai naik terus, gimana cara value investing nih? Udah nggak bisa nih value investing. Akhirnya saya menggunakan strategi super trader. Setelah belajar beberapa tahun, oh super trader ternyata paling cocok. Jadi sebelum super trader saya pakai swing trader dulu, ding. Ya, jadi kok rasanya market naik pakai swing trader kok nggak maksimal untungnya. Udah profit taking naik lagi kayak gitu. Maka dari itu ketika market normal, kondisi market naik, saya pakai super trader. Nah, ketika market mulai jatuh lagi, balik lagi ke value investing, dan kemudian ketika market udah jatuh, kemudian mulai sideways gitu, udah mulai naik bertahap, nah itu pakai value investing. Untuk long term investingnya, tradingnya saya pakai swing trading lagi. Nah nanti kalau udah normal, saya pakai super trader lagi. Jadi sebenarnya guru yang terbaik itu adalah market itu sendiri gitu, pengalaman ya. Dan alangkah baiknya kalau kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain juga gitu. Ini boleh saya jawab satu pertanyaan Pak? Ya, silakan. Teman-teman, tadi banyak yang nanya tuh, si INKP sama si TKIM kok kenapa INKP turun, TKIM kok turunnya nggak ini? Siapa bilang? Ini ya, ini saya bukain dulu. Sebentar. Pabrik kertas Ciwi Kimia. Nah, siapa bilang sih INKP nggak turun? Ini Ciwi Kimia dia turun 2 hari. Oke ya. Nah, kalau teman-teman melihat, oh, misalkan teman-teman melihat INKP turunnya lebih dalam, ya wajar dong, kan INKP udah naik lebih kencang. Ini TKIM, perhatikan ya, ini TKIM ya. TKIM tuh baru aja mulai naik. Kenapa saya beli simpen TKIM? Karena dia baru mulai naik. Sedangkan si INKP, perhatiin ini INKP. INKP ini naiknya udah jauh lebih kencang daripada TKIM. Dan dia udah kena resisten kuat di sini. Jadi wajar dong dia turun. Ini juga naik 1, 2, 3 hari naik sama, naiknya berturut-turut. Bahkan dia naiknya lebih volatile daripada si TKIM gitu. Dan ini ketika TKIM turun, si INKP juga turun. Wajar kok sama. Tapi yang membedakan cuma satu, si INKP itu udah lari duluan berbulan-bulan, sedangkan TKIM istilahnya baru mau mulai jalan gitu. Jadi ya saya hold untuk ini. Disclaimer loh ya, rugi tanggung sendiri. Karena kalau untung juga nggak dibagi-bagi. Oke. Oke. Kalau mau baca grafik itu pakai webnya, aku pakai TradingView. Di mTrade ada TradingView juga, data Indonesia ada. Real time delay 15 menit lah, nggak sampai yang delay sehari gitu. Kalau teman-teman pakai TradingView, data Indonesia bayar setahun itu $800. Bursa ada kasih edukasi apa ya selain SPM, selain sekolah pasar modal, boleh diceritain Pak mungkin? Ya, SPM itu kan basic ya. Jadi nanti setelah ikut SPM ada yang namanya SPM lanjutan. Ada banyak kelas di situ, ada kelas technical, ada kelas fundamental. Bahkan yang kita mau launching itu adalah kelas derivatif. Jadi SPM tapi belajar ETF, belajar tentang warrant, structure warrant, belajar tentang obligasi ya. Jadi intinya SPM itu sebagai basicnya. Nanti setelah lulus SPM akan mendapatkan 4 atau 5 kelas lagi setelah itu. Pegas, ada yang nanya Pegas, dari tadi banyak banget yang nanyain Pegas ya. Pegas sekarang ini short term dia masih sideways. Cuman kalau teman-teman mau nyicil buat bukan long term banget ya, karena kalau investasi yang jangka panjang banget 5-10 tahun, itu saya nggak mau tuh perusahaan-perusahaan komoditas. Tapi kalau teman-teman simpen sekitaran 6 bulan sampai 1 tahun, saya lihat Pegas ini ada potensi. Ya karena dia secara monthly dia juga belum banyak naiknya. Cuman ya ini bukan pilihan yang terbaik lah menurutku. Aku lebih suka untuk pilih yang perbankan big caps dan juga consumer goods gitu. Terus kemudian ini ada lagi nih. Tadi mau bahas apa ya? Kok aku jadi lupa.
Oh iya, ICBP, ada yang nanya ICBP. Teman-teman, ICBP ini termasuk yang hijau di portofolio investasiku gitu ya. Jadi nih, dulu saya ada ajak teman-teman tuh beli di sini nih. Pas banget di bawah ini pas lagi auto reject bawah. Anda juga yang dapat di sini. Lumayan kan? Nah, setelah itu nggak langsung naik. Dia berapa hari kayak galau-galau terus gitu. Nah, sekarang naik berapa nih? Ada nggak yang masih nge-hold ICBP-nya? 22%. Sebenarnya kalau mau jadi investor saham itu kuncinya gampang sih. Apa coba? Apa ya Pak ya kuncinya? Satu kata nih. Apa Pak? Gimana? Sabar. Kunci jadi investor saham. Sabar. Oh ya tadi, ya intinya sabar ya. Ya intinya inilah. Emosi itu kan ada dua, ada greedy, ada apa satunya lagi itu, fear ya. Kalau greedy itu kalau diartikan itu kan artinya dia terlalu rakus begitu. Tapi fear itu ketakutan. Jadi seimbangkan itu. Ya, Bahkan kata Warren Buffett dibalik gitu kan. benar. Jadi pertanyaannya gini, banyak teman-teman yang tidak tahu kapan harus sabar, kapan harus menjual gitu. Jadi mungkin bingung, aku harus sabar di perusahaan apa ya? Jadi perusahaan-perusahaan yang dulu sering saya sebut untuk investasi jangka panjang, salah satunya adalah ICBP, itu sebenarnya bisa disabarin. Jadi waktu ICBP dulu kena hukum market, kena hukum oleh market harganya jatuh karena Pine Hill, itu ambil hajar masuk. Nah kemarin gantian tuh si Unilever. Unilever ada sentimen negatif, katanya ada salah satu pabriknya yang kena apa corona kayak gitu-gitu. Terus kemudian ada berita LGBTQ, Unilever di luar mendukung LGBTQ kayak gitu. Aduh, kalau beritanya cuman kayak gitu itu bukan fundamental, bukan sesuatu yang fundamental. Kalau misalkan mau jatuh, jatuh aja nggak apa-apa. Justru kita hajar ambil. Tapi nyatanya dia nggak jatuh. Investor juga nggak bodoh gitu loh. Investor besar, institusi nggak bodoh. Mereka tidak mau melepas perusahaan bagus hanya karena faktor-faktor jangka pendek seperti itu. Tapi seandainya ada kejadian kayak si ICBP kemarin, perusahaan bagus dan ternyata dihukum oleh market karena sentimen ya kemarin sih lumayan fundamental ya untuk pembelian Pine Hill dengan valuasi mahal itu. Nah itu beli aja gitu. Oke. Perusahaan buat investasi jangka panjang BCA, BMRI, BBRI, BBNI ini udah mulai lumayan mahal BCA-nya, jadi ambil BBNI aja, BRI juga oke, tapi menurut saya udah agak nanggung sekarang. Terus kemudian untuk consumer goods ada Indofood, ada ICBP, wah udah telat nih, masuk nggak? Telat teman-teman gitu, ya beli dikit nggak apa-apa. Terus kemudian ada apa lagi? Ada Telkom, Astra International. Nah, yang lagi masih murah banget itu saya bicara tentang harga ya. Kalau valuasi ya BNI tadi murah. Kalau Telkom itu masih murah secara harga juga gitu. Oke, Pak Fani, besok KCI kita jam berapa ini, Pak? Jam 4 sore ya. Kalau nggak salah 4 sore ya. Jam 4 sore ya, teman-teman. Jadi, yuk kita besok bergabung di KCI untuk area Jawa Tengah. Kalau teman-teman di daerah lain, bisa pilih daerah lain juga tuh. Jadi di ellendesmi.com/kci, di situ bisa ada daerah-daerah lain juga gitu. Oke, HMSP oke juga, tadi aku udah bahas. Laporan keuangan bulan Juli kemungkinan jelek. Apakah masih boleh beli sekarang? Padahal sekarang IHSG sudah tinggi. Apakah masih boleh beli sekarang? Belinya saham-saham yang belum naik. Contohnya, kemarin tuh aku ada kasih contoh satu, ini lumayan bagus juga, INTP. Nah, memang dia terdisrupsi karena kalau kondisi COVID gini kan pembangunan dikit, ya. Tapi ini masih murah gitu, si Indosemen, terus kemudian TLKM, BBNI itu masih secara harga belum banyak naik. Oke, Pak, kita mau kasih giveaway nih Pak untuk teman-teman semua ini Pak. Boleh kasih satu pertanyaan ini Pak. Pertanyaannya, apa indikator di technical analysis yang bisa identify uptrend Waduh Pak, maupun downtrend? susah Pak, itu pertanyaan. Kapan Pak ngerjain ini Bapak? Jangan, aku ngejawab satu pertanyaan dulu ya Pak ya. Aku jawab dulu karena ini penting banget. PZZA. PZZA ini secara ini loh teman-teman, dikit aja aku mau ceritain. Sorry Pak, jadi kesela lagi nih. Fundamental dan teknikal kadang-kadang tidak berjalan beriringan, kadang-kadang.
Jadi kalau teman-teman tanya bisnis model dari pizza ini, saya bilang sekarang lagi sangat terdisrupsi. Tapi dia dari Maret kemarin naik, terus naik, dan ini sideways, dan kalau dia breakout, ini masuk ke dalam super trader, teman-teman. Dan ya, ini perhatikan, ini secara teknikal juga, wah ini super strong uptrend banget gitu. Kalau untuk midterm-nya, short term sideways, jangka menengah beberapa bulan dia uptrend. Oke, jangan diinvestasi, kalau misalkan breakout, ini hanya untuk trading aja. Terus selain pizza, saya mau kasih satu yang unik banget. Ini terakhir banyak berita-berita kurang enak ya, BBKP ya, Bang Bukopin. Tapi ini secara teknikal kemarin lumayan, sempat uptrend, dan ini uptrendnya rapi banget di atas MA20 nih. Ini di atas, ya ini di atas MA20, ngikutin terus di sini, yang pink ini. Jadi teman-teman, itu dia yang saya bilang, kadang-kadang trading itu kita bilang fokus pada teknikal harga volume dan likuiditas. Nah, tapi kita juga harus lihat likuiditas ya, jangan sampai perusahaan tuh nggak liquid kita beli gitu. Itu sih. Itu. Oke, pertanyaan yang gampang aja, Pak. Wah, kalau gampang, ini pesertanya kayaknya udah advance semua ini. Yang gampang apa ya? Pertanyaan yang gampang yang tadi udah dibahas di awal ya. Teman-teman, saya mau tanya ini aja deh, teman-teman ya. Tadi bintang tamu saya yang sebelumnya itu dari sekuritas mana? Jadi udah tulisin sabar jawabannya, dikira ini pertanyaan kunci investasi saham apa? Enggak, aku nanyanya sekuritas apa tadi bintang tamuku. Jadi kayak BPKP tadi cuma buat trading, teman-teman, jangan buat investasi gitu. Oke. Dana reksa. Bisa dibantu lihat pemenangnya, Pak, mungkin, Pak. Siapa nih ya? Asriani Amiruddin. Tolong DM ya, aku nggak catet loh. Asriani Amiruddin. Kemudian Asriani _Amiruddin DM saya, EMT15, nama, email, dan HP. Miss Beatrice. Silahkan DM saya, nama, email, dan HP Anda. Patrick Starq, 3 orang. Kukui 444, kemudian 4 orang. Mahasiswanto, enggak nih, salah nih. 5 orang, Hontoni.Senjaya. Pak Fani, tolong pilihin 5 lagi dong, Pak. Dibaca aja ininya. Meti, Herawati. Oke. Untuk ke-6, yang ke-7 siapa, Pak? Andi Kurniawan, 89. Oke. Wah, oke. Silakan. Ini tanya terus 8. Tadi beda KCI sama SPM nih, Andi Kurniawan. Tadi udah dibahas ya. Tadi udah dibahas, mungkin belum bergabung beliaunya. Oke, yang ke-8, Pak. Cici Kelinci. Yang ke-9. Egan Janitra. Yang ke-10, Pak. Oke. 10. Rudi 1854. Oke, Rudi 1854. Hadiahnya apa? Hadiahnya EMTrade 15 hari ya, teman-teman ya. Jadi 15 hari ke depan manfaatkan baik-baik untuk belajar, bisa tanya jawab saham, bisa morning briefing, bisa dapat referensi saham, manfaatkan baik-baik dan bisa ikuti seminar online diskon Vaganza gratis. Lihat rekamannya 18 episode seminar online diskon Vaganza bisa juga. Dan jangan lupa teman-teman, yuk kita belajar di kelas calon investor. Ajak teman-temanmu yang lain yang mau belajar di pasar saham, langsung aja ke ellendesme.com/kci. Thank you Pak Fani, thank you semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Saya Ellen May, we help people to make money and change lives better. Salam profit.